Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Aziza dengan NIM 1058411052222. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan tentang pengujian yang saya lakukan, yaitu pengujian black box pada aplikasi Tokopedia. Baik, di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan mengenai pengujian yang saya lakukan, yaitu pengujian black box pada aplikasi Tokopedia dengan mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak oleh dosen pengampu Ibu Desi Anggreni Eskom MT MOS. Nah, di sini yang pertama-tama yaitu latar belakang dari pengujian yang saya lakukan, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah membawa banyak perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam dunia bisnis dan perdagangan. Salah satu dampak terbesar adalah munculnya platform e-commerce, sistem perdagangan elektronik yang memfasilitasi proses jual beli barang dan jasa secara online tanpa batas geografis. Yang saya maksud di sini adalah Tokopedia yang saya jadikan sebagai bentuk pengujian dari black box itu sendiri. Nah, mungkin langsung saja untuk tujuannya, yaitu adapun tujuan dari pelaksanaan atau pengujian black box pada aplikasi Tokopedia ini adalah satu, memastikan fungsi utama aplikasi, khususnya proses pendaftaran akun, login, dan pembayaran dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Kedua, yaitu mengidentifikasi kesalahan dan bug yang muncul saat pengguna mengoperasikan aplikasi sehingga dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Selanjutnya yaitu adapun ruang lingkup dari pengujian black box itu sendiri pada aplikasi Tokopedia, yaitu yang pertama yaitu form pendaftaran pengguna baru yang meliput validasi data input seperti nomor ponsel, email, kata sandi, dan kode verifikasi. Yang kedua yaitu proses login, termasuk validasi input username dan password serta mekanisme autentikasi yang benar. Selanjutnya itu proses pembayaran, khususnya pemilihan metode pembayaran dan validasi kode voucher dan simulasi proses transaksi yang dapat diuji tanpa melakukan transaksi sebenarnya. Yang terakhir yaitu validasi input dan penanganan kesalahan untuk memastikan aplikasi mampu merespon yang sesuai terhadap input valid maupun tidak valid pada fungsional yang diuji. Nah, itu mungkin ruang lingkup dari pengujian black box itu sendiri. Selanjutnya kita beralih pada metode. Nah, metode yang saya gunakan di sini yaitu metode pengujian black box itu sendiri, di mana pengujian black box adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas aplikasi dari perspektif pengguna tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Dengan sederhananya, yaitu black box itu kita hanya tahu tampilannya saja, tanpa mengetahui apa yang terjadi di balik layar, misalnya di balik apakah itu codingan, apakah logikanya di belakang layar itu bermasalah atau tidak. Kita hanya mengetahui bagaimana tampilan luarnya saja dari aplikasi yang ingin kita uji nantinya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, yaitu metode pengujian black box yang saya gunakan di sini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu equivalence partitioning, yaitu di sini saya menggunakan metode ini, di mana teknik ini membagi data input menjadi beberapa kelas atau grup yang ekuivalen, di mana data dalam satu kelas dianggap mewakili kasus uji yang sama. Setiap kelas tersebut dipandang akan menghasilkan respon yang sama dari aplikasi. Dengan demikian, penguji cukup memilih satu atau dua data dari tiap kelas tersebut sehingga pengujian menjadi lebih efisien. Selanjutnya, yang kedua, metode yang saya gunakan pada pengujian black box yaitu decision table testing atau pengujian tabel keputusan, di mana teknik ini digunakan untuk menguji kombinasi berbagai kondisi dan aturan yang kompleks dengan membangun tabel keputusan yang memetakan semua skenario input dan output yang memungkinkan. Teknik ini berguna untuk memastikan bahwa semua kemungkinan kombinasi kondisi diuji secara sistematis dan tidak terlewat. Yang terakhir yaitu state transition testing atau pengujian transisi status. Teknik ini berfokus menguji perubahan status atau kondisi suatu identitas dalam sistem setelah menerima input atau aksi tertentu. Berguna untuk aplikasi yang memiliki
alur proses atau status berjenjang. Pengujian ini memastikan bahwa setiap transisi status dapat terjadi dengan benar pada kondisi input yang valid dan disertai penanganan error pada kondisi yang tidak valid, misalnya gagal bayar. Seperti itu. Baik, pada bab 3, saya akan menjelaskan hasil dan pengujian black box pada aplikasi Tokopedia. Seperti sebelumnya, saya menjelaskan bahwa saya menggunakan 3 metode dari metode black box itu sendiri. Yang pertama, tabel metode equivalency partitioning. Nah, di sini, skenario yang pertama yang mungkin bisa saya jadikan contoh yang pertama yaitu login dengan nomor ponsel. Test case-nya nomor ponsel, nah nantinya akan saya isi dengan kosong, tidak ada sama sekali angka yang masuk. Nah, hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan akan muncul pesan wajib diisi atau harus diisi. Nah, namun ketika saya melakukan pengujian, hasilnya memang sesuai dengan harapan. Jadi statusnya valid karena sesuai dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu login dengan nomor ponsel kurang karakter. Kalau sebelumnya kosong, ini kita tetap mengisi tapi kurang hanya dengan menggunakan 4 angka saja. Nah, hasil yang saya harapkan yaitu sistem akan menolak dan akan muncul nomor HP harus terlalu pendek atau tidak valid. Nah, setelah saya melakukan pengujian, hasil pengujiannya itu sesuai harapan. Nah, untuk bukti pengujiannya akan saya lampirkan di bawah. Nah, di sini selanjutnya akan statusnya itu valid karena sesuai dengan hasil yang diharapkan sebelum pengujian dengan hasil setelah pengujian. Selanjutnya yaitu login dengan nomor ponsel. Login dengan nomor ponsel, namun semuanya benar, tidak kurang maupun tidak kosong. Nah, yang saya isi itu adalah nomor ponsel dengan memang cukup untuk tanpa kurang karakternya, yaitu 082 235 839 010. Nah, maka hasil yang saya harapkan adalah maka sistem akan berhasil dan muncul masukkan kode verifikasi. Nah, setelah saya melakukan pengujian itu sesuai harapan seperti dengan apa yang saya harapkan. Nah, statusnya yaitu valid. Selanjutnya, login dengan email. Kalau sebelumnya kita menggunakan HP, kita coba dengan email. Nah, namun kita kosongkan emailnya, tapi sandinya akan terisi. Nah, hasil yang saya harapkan yaitu harus diisi dan wajib diisi. Nah, setelah pengujian saya mendapatkan hasil sesuai harapan bahwa akan tertulis sesuai harus diisi. Nah, statusnya adalah valid. Nah, selanjutnya kelima, login dengan email terisi dan sandi kosong. Nah, kita balik lagi. Ketika tadinya emailnya yang kosong dan sandinya terisi, sekarang yaitu emailnya terisi namun sandinya kosong. Nah, maka seperti sebelumnya harus diisi dan sesuai harapan, maka statusnya adalah valid. Nah, mungkin itu salah satu contoh dari pengujian tabel metode equivalency partitioning. Nah, selanjutnya kita beralih pada metode selanjutnya, yaitu metode decision table testing atau pengujian tabel keputusan. Nah, pertama, selanjutnya yaitu skenario pengujian, memilih metode pembayaran yang tersedia. Nah, metode pembayaran yang saya uji di situ adalah COD. Nah, hasil yang saya harapkan melanjutkan untuk transaksi. Nah, sesuai harapan, maka statusnya valid. Selanjutnya, memilih metode pembayaran yang tidak tersedia. Biasanya ketika kita melakukan pemesanan di Tokopedia, biasanya ada salah satu toko yang tidak menyediakan pembayaran tertentu. Seperti saya melakukan metode pembayaran gerai Tokopedia yang ternyata tidak tersedia di toko tersebut. Nah, tidak bisa melanjutkan. Hasilnya, metode tersebut tidak bisa dipilih. Sama sekali tidak bisa dipilih ataupun ditekan, sehingga tidak bisa melanjutkan transaksi ke selanjutnya. Maka statusnya adalah valid. Nah, selanjutnya, 3, membatalkan proses pembayaran sebelum selesai. Nah, saya di sini membatalkan pembayaran sebelum dikirim. Nah, yang saya harapkan yaitu sistem akan menolak untuk dibatalkan pemesanan tersebut, tapi tidak sesuai harapan saya, maka tidak valid karena sistem tersebut tetap membatalkan dan meng-ACC untuk saya batalkan proses pembayaran dan proses pemesanan barang tersebut. Selanjutnya, memasukkan kode voucher diskon yang tidak valid atau
diskon, memasukkan kode voucher diskon yang valid atau kode voucher yang aktif. Nah, yang saya masukkan adalah kode voucher tersebut dan hasil yang saya harapkan ya pastinya akan mendapatkan potongan harga atau diskon. Nah, setelah pengujian saya mendapatkan sesuai dengan harapan yaitu valid. Selanjutnya kita beralih ke metode selanjutnya, state transition testing atau pengujian transisi status. Nah, selanjutnya yang pertama itu login dengan kode verifikasi nomor ponsel yang benar. Verifikasinya yaitu 329031 yang kode tersebut kita dapatkan dari pesan yang masuk di nomor ponsel yang kita masukkan sebelumnya. Hasil yang diharapkan pastinya akan masuk. Nah, pengujian sesuai harapan valid. Selanjutnya yaitu login dengan kode verifikasi email yang benar. Nah, kode ini akan masuk nantinya di email yang kita masukkan sebelumnya. Dan yang kita harapkan yaitu berhasil daftar. Nah, sesuai dengan harapan, valid. Selanjutnya tiga, memesan barang dengan alamat yang terisi. Alamat yang terisi dan alamat yang saya pasang di situ adalah alamat tersebut. Kos Putri Ananda, Sombaupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yang saya harapkan sistem akan mengarah untuk proses transaksi. Nah, sesuai harapan saya, valid. Selanjutnya yaitu memesan barang dengan nomor ponsel yang terisi. Nah, nomor ponsel di situ saya isi dengan 082 235 839 010, maka akan bisa melakukan transaksi. Itu yang saya harapkan dan sesuai harapan itu valid. Selanjutnya yaitu membatalkan proses pembayaran sebelum selesai. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai membatalkan proses pembayaran sebelum selesai di metode kedua. Namun metode ini membatalkan dan proses pembayaran sebelum selesai itu masuk juga pada metode transition testing atau pengujian transisi status. Nah, seperti halnya pengujian tadi, batalkan pembayaran pada halaman konfirmasi pembayaran. Sistem akan menolak, tapi tidak sesuai harapan saya, maka di sini statusnya adalah tidak valid karena tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan hasil pengujian. Nah, selanjutnya yaitu login dengan nomor ponsel semua benar. No ponsel yaitu 082 235 839 010. Maka sistem akan berhasil muncul dan masuk ke kode verifikasi, masuk ke eh, halaman selanjutnya itu masukkan kode verifikasi. Nah, sesuai harapan, maka statusnya akan valid. Selanjutnya, yaitu login dengan email dan sandi yang benar. Nah, di sini saya masukkan email, lalu masukkan sandinya, dan akan berhasil login dan muncul pesan untuk masukkan kode verifikasi. Nah, setelah pengujian, saya mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan saya, maka statusnya valid. Nah, setelah kita melakukan pengujian dengan 3 metode dari metode black box itu tersebut pada aplikasi Tokopedia, maka hasil analisisnya yaitu pengujian black box pada aplikasi Tokopedia menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi berjalan sesuai harapan. Dari skenario yang diuji, 19 skenario valid dan satunya tidak valid, yaitu pada proses pembatalan pembayaran. Sebagian besar pengujian menggunakan metode ekuivalensi. Nah, di sini sebagian besar metode yang saya jelaskan tadi lebih banyak ke mengarah pada metode ekuivalensi, sedangkan beberapa skenario lainnya juga diuji dengan metode decision table dan state transition. Terutama skenario yang melibatkan perubahan status sistem atau kombinasi kondisi. Beberapa skenario diuji dengan menggunakan 2 metode sekaligus seperti pertama, login berhasil diuji dengan ekuivalensi dan state transition. Dia dilakukan dengan menggunakan dia masuk pada kedua metode tersebut. Kedua, penggunaan kode voucher valid, tidak aktif, atau tidak valid diuji dengan ekuivalensi dan decision table. Selanjutnya itu pembatalan pembayaran diuji dengan decision table dan state transition. Secara keseluruhan, aplikasi Tokopedia ini mampu memvalidasi input, merespon kondisi yang berbeda, dan menangani transisi status dengan baik dengan pandangan pengguna itu sendiri. Selanjutnya, terakhir, penutup, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian black box yang telah dilakukan oleh
aplikasi Tokopedia, baik pada fitur, daftar user, login, maupun proses pembayaran dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi utama aplikasi berjalan sesuai spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Ini daripada pandangan pengguna itu sendiri. Proses pendaftaran, login, hingga transaksi berhasil divalidasi melalui berbagai input valid dan invalid atau tidak valid. Aplikasi mampu menampilkan notifikasi error yang sesuai dan melanjutkan proses dengan baik saat input benar. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi inti berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, aplikasi mampu mengidentifikasi dan menangani kesalahan bug yang muncul. Selama pengujian, aplikasi berhasil menolak input yang tidak sesuai seperti nomor ponsel kosong, sandi terlalu pendek, dan metode pembayaran yang tidak tersedia. Yang mana ketika kita tidak melakukan sesuai yang seharusnya, maka akan muncul pesan arahan dari aplikasi bahwa ini harus diisi dan sebagainya. Seperti itu. Selain itu, sebagai skenario diuji menggunakan lebih dari satu metode untuk memastikan sistem merespon dengan tepat dalam berbagai kondisi seperti voucher tadi, login sukses, hingga pembatalan transaksi kan dilakukan dengan dua metode sekaligus. Ini membuktikan sistem validasi dan respon aplikasi berjalan efektif. Selanjutnya yaitu saran. Tokopedia sebaiknya menyediakan opsi pembatalan pembayaran yang lebih mudah dan jelas sebelum transaksi benar-benar selesai. Hal ini penting agar pengguna bisa membatalkan pesanan jika terjadi kesalahan dalam memilih produk, metode pembayaran, dan atau saat berubah pikiran sebelum pembayaran dikonfirmasi. Karena dengan adanya fitur ini, pengalaman pengguna akan menjadi lebih baik dan risiko terjadi transaksi yang tidak diinginkan dapat diminimalkan. Nah, seperti itu. Saran yang kedua, validasi data di bagian pendaftaran, login, serta transaksi perlu terus diperkuat supaya kesalahan input seperti data kosong atau format yang salah dapat segera diketahui dan diperbaiki oleh pengguna. Selain itu, pengujian aplikasi juga sebaiknya dilakukan secara rutin, terutama setiap ada penambahan fitur dan pembaruan aplikasi. Hal ini bertujuan agar error baru bisa cepat dideteksi dan pengalaman pengguna tetap konsisten di semua fitur utama pada aplikasi Tokopedia tersebut, baik itu pencarian produk, keranjang, dan pembayaran. Nah, adapun lampiran dari bukti pengujian yang saya lakukan pada black box itu sendiri, yang pertama yaitu login dengan nomor ponsel. Di sini ketika nomor ponsel saya isi dengan kosong, tidak ada, nah akan muncul harus diisi atau wajib diisi. Selanjutnya, login dengan nomor ponsel, namun kurang karakternya. Kita isi di sini, tapi kurang karakternya. Nah, nomor akan muncul nomor ponsel terlalu pendek atau minimum 8 angka. Selanjutnya, login dengan nomor ponsel semua benar, maka akan beralih ke halaman selanjutnya, seperti itu. Login dengan kode verifikasi nomor ponsel yang benar, di mana kode tersebut kita ambil dari 3 di pesan yang dikirim melalui nomor ponsel yang kita masukkan sebelumnya, maka akan beralih ke beranda ketika kode verifikasi nomor ponsel kita benar. Selanjutnya, login dengan email kosong dan sandi terisi. Nah, kita isi sandinya tapi tidak kita isi emailnya, maka akan muncul harus diisi atau kita wajib untuk isi bagian tersebut. Begitupun dengan email, ketika emailnya yang kita isi dan kata sandinya kosong, akan muncul harus diisi. Selanjutnya, login dengan sandi terlalu pendek. Kita isi semua tapi sandinya kurang karakternya, maka tidak akan bisa login. Selanjutnya, login dengan email dan sandi benar, maka akan beralih kepada kita masukkan kode verifikasi yang akan dikirim pada email kita yang kita masukkan. Selanjutnya, login dengan kode verifikasi email salah. Nah, kita masukkan kode verifikasinya namun tidak sesuai dengan yang dikirim pada email kita, maka akan muncul kesalahan dan tidak bisa kita login ke halaman selanjutnya. Selanjutnya, login dengan kode verifikasi email yang benar, maka akan langsung login ke halaman beranda. Selanjutnya, memilih metode pembayaran yang tidak tersedia. Nah, maka tidak akan bisa kita mengirim maka metode yang tersedia itu kita mampu mengirim untuk melakukan transaksi selanjutnya.
Ketika memilih metode yang tidak tersedia, maka ini tidak akan bisa kita tekan untuk pemilihan seperti Grey Tokopedia yang saya coba untuk pilih namun tidak tersedia, maka tidak bisa akan melakukan transaksi. Kita harus memilih metode pembayaran yang memang tersedia di toko tersebut. Selanjutnya, memasukkan kode voucher diskon yang valid. Ketika saya memasukkan kode voucher yang aktif, maka akan bisa mendapatkan potongan harga dari toko tersebut. Selanjutnya, ketika tidak menggunakan voucher yang tidak aktif, maka tidak akan bisa terverifikasi atau tidak akan bisa mendapatkan potongan harga. Selanjutnya, memesan barang tanpa login user. Ketika saya masuk ke aplikasi tanpa login, tanpa ada akun yang terpasang di dalamnya, maka otomatis ketika saya ingin memesan barang, maka otomatis kita dialihkan untuk login terlebih dahulu. Memesan barang dengan alamat yang tidak terisi, nah akan muncul wajib diisi. Selanjutnya memesan barang dengan alamat yang terisi, maka akan beralih pada halaman untuk kita bayar pesanan tersebut. Memesan barang dengan nomor ponsel yang tidak terisi, maka akan muncul wajib diisi. Selanjutnya memesan barang dengan nomor ponsel yang terisi, maka kita akan beralih pada transaksi, membatalkan proses pembayaran. Nah, di sini kita akan divalidasi untuk yakin akan batalkan transaksi dan ya batalkan. Maka kita akan proses pembatalan akan di-ACC oleh pihak aplikasi tersebut. Baik, itulah tadi presentasi dan pemaparan tentang pengujian black box pada aplikasi Tokopedia yang saya lakukan pengujiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.